Hello everyone, selamat datang kembali di channel Sesuak. Sebelumnya aku sampaikan kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang, tolong sampaikan tulis di kolom komentar. Seperti biasa, kalian aja video review ini tanpa harus lihat visualnya. Kalian bisa juga dukung channel ini dengan cara di Sesuak, link ada di deskripsi. Di konten review kali ini kita akan bahas drama Cina. Kelanjutan dari anime bocil ahli obat yang kesehariannya kudu suuzon ala-ala detektif. Apalagi kalau bukan Kushira no Hitorikoto Season 2. Ketika aku mendengar kalau ada season 2-nya anime ini, yang terbenak dalam pikiranku adalah, wah ini pasti udah nggak banyak bahas atau bikin obat-obatan lagi, pasti drama kerajaan Cina, atau wah ini pasti ngarah ke profesi yang nggak relate kayak di season sebelumnya, tiba-tiba jadi detektif, tiba-tiba jadi juragan kertas, dan ternyata benar. Singkat cerita, setelah dibeli Jinshi agar bisa kembali kerja di kerajaan, somehow mau kini kembali bekerja sebagai pencicip makanan di kastil Gyo yang ditempati selir Gyoku. Selain sebagai pencicip makanan, kegiatan mau ya seperti biasa, ngeracik obat-obatan, nyangkruk sama dukun, farming herbal untuk bikin stok. Sampai akhirnya Gyokuyo hamil lagi, serial lainnya yaitu Liwa juga hamil. Hal ini cukup dirahasiakan mengingat kejadian yang lalu. Namun siapa sangka informasi ini bisa bocor, yang membuat sengketa percobaan untuk menggugurkan kembali terjadi. Mau kembali dihadapkan banyak persoalan racun-meracun yang membuatnya harus kembali selalu suuzon agar dapat mengungkapkan siapa aja yang berusaha untuk menggugurkan kandungan para selir. Di sisi lain, Jinshi yang merupakan seorang kasim kerajaan lagi galau dan kebelet pengen banget bilang ke Mau siapa dirinya yang sebenarnya karena ia sedang merencanakan hal yang besar yang ia siapkan. Apakah akhirnya Mau dapat menemukan siapa saja pelaku yang mencoba untuk menjelakai selir kerajaan yang pada hamil? Apakah pelakunya adalah pelaku yang sama? Mengapa Jinshi kebelet pengen bilang ke Mau soal jati dirinya? Apakah karena ia ingin Mau ada di pihaknya untuk urusan politik? Dan bagaimana Mau dapat mengatasi ancaman yang datang, padahal dia sendiri bukan siapa-siapa? Apakah anime ini cukup recommend ditonton? Ya, anime ini cocok banget kalian tonton di waktu santai atau pas selesai pulang kerja. Aku menyarankan kalian menonton ini pas lagi santai, bukan di hari Minggu bersama keluarga karena sebagian besar ceritanya udah kayak drama Cina. Selalu gibah dan percaya tahayul menjadi elemen yang tak terpisahkan sepanjang episode season 2 ini berjalan. Pokoknya tonton sendiri aja lah. Yang buatku suka dengan season 2 ini yang pertama visualnya yang makin memukau, terutama detail-detail interior kalau kalian perhatikan. Latar pavilion yang jadi latar cerita anime ini konsisten cukup indah apalagi panorama. Salut sama tim desainnya. Yang kedua, kemudian kembalinya nuansa detektif-detektifan, tepatnya di core pertamanya. Karena kita kembali, diajak selalu suuzon namun gak begitu maksa. Sedangkan di core keduanya kumat lagi, tidak berubah genre. Yang ketiga, selalu adanya edukasi di tiap episodenya tentang obat-obatan. Seperti mawar yang kalau diracik bisa jadi racun, dan sebagainya. Kecuali menginjak core kedua. Yang keempat, walaupun aku B aja sama lagu openingnya, tapi animasi opening core 1 maupun yang kedua di season 2 ini keren banget. Yang kurang kesuka di season 2 ini yang pertama, ya ini spoiler ya. Tapi harus kukatakan, karena sama sekali tidak ada kemajuan hubungan antara Jinshi dengan Mau. 24 episode berjalan dan ujung-ujungnya masih sama aja. Yang kedua, and again, sama seperti season sebelumnya. Cerita udah oke, lalu dibikin berubah sejak menginjak episode 16. Udah kadang bagus alurnya dengan keseharian dibarengi edukasi, tiba-tiba berubah jadi drama Cina. Yang ketiga, adegan actionnya yang malah gambar slide geser kanan kiri. Karena dari awal dibuat ada romansa drama Cina yang jadi bagian dalam alur cerita, otomatis ekspektasiku ya actionnya ini bakal ala-ala kungfu dong. Ternyata tidak. Walaupun ketolong sama visualnya yang memukau, bagiku ini hal yang cukup mengecewakan. Yang keempat, banyaknya plot hole di akhir episode, malah nggak dibahas karena ngurusin hubungan emosional antar karakter. Padahal cukup krusial kalau terjadi di real life. Seakan-akan tim studio mau bilang kalau kita bisa loh bikin season 3-nya kalau ada yang mau nggak? Yang kelima, backsoundnya B aja, nggak seperti season sebelumnya. Untuk karakternya ada Mau MC kita yang masih sama aja, selalu cari aman, tapi kalau udah bahas herbal dan ilmu obat-obatan, ia akan selalu melupakan semua hal yang di sekitarnya. Segala seuzonnya selalu tepat, namun tindakannya terhambat oleh kata-kata bapak tirinya yang selalu ia ingat. Jinshi, seorang kasim yang sangat tertarik dengan Mau. Terkuat aja dirinya yang sebenarnya adalah pangeran alias adiknya kaisar. Masih jadi pertanyaan, kenapa ia bisa nggak dikebiri padahal seorang kasim? Atau kenapa ia nyaman aja jadi kasim?
Gosun, kaki tangan setianya Jinshi. Lalu para selir kaisar ada Gyokyo yang rendah hati, Lihua yang dermawan, dan Lisu yang masih aja dibully dayang-dayangnya sendiri. Kemudian support sistemnya Mau ada Xiaolan yang selalu ceria, dan Shisui yang terungkap pada Laulan, selirnya kaisar yang jadi alat politik warganya. Lalu ada Lakan, bapaknya Mau yang merupakan ahli strategi kerajaan, dan Lahan, anak darinya Lakan. Kemudian nenek Peyot yang punya tempat hiburan, dan bapak angkatnya Mau. Sisanya lupa anggap kita lewat. Sebagai catatan yang pertama, bagaimana Laulan alias Shisui ini selamat setelah ditembak jatuh dari ketinggian? Apakah yang menyelamatkannya adalah penjaga yang suka sambat yang diperlihatkan sedetik itu? Yang kedua, bagaimana dengan ante-ante asing dari barat? Ketika penyerangan oleh Jinshi, mereka nggak ada di posisi. Apakah mereka berencana akan kembali? Dan apakah mereka merupakan musuh sebenarnya dari segala rentetan kejadian di anime ini? Gimana kalau ternyata bukan Shinmei seperti yang kita kira? Yang ketiga, sampai kapan Jinshi mau jadi Kasim? Toh yang ku tahu ya, kalaupun kaisar meninggal, yang jadi kaisar ya anaknya, walaupun sejauh kita lihat, anaknya belum ada yang laki. Untuk rating ada di layar ini ya. Anime Kusuria no Hitorikoto Season 2 ini bisa dibilang banyak peningkatan terutama di visualnya. Tapi jujur ya guys, aku nggak ngikut manganya, tapi aku merasa kayak ada bagian detail cerita yang di skip aja gitu. Kalau bukan karena edukasi soal obat-obatan serta visual yang diberikan, mungkin aku udah skip nonton season 2 ini. Karena dari awal episode, pikiran kita seperti di brainwash untuk terus seuzon sama orang anjay. Sejak video ini dibuat di 16 Agustus 2025, aku belum nemu info kalau anime ini bakal ada season 3-nya atau enggak. Kalaupun ada, mungkin aku nggak akan berharap banyak atau aku jadikan list untuk ditonton tapi tidak sebagai prioritas seperti season 2 ini. Gimana? Sudah selesai ngerjain tugasnya? Sudah selesai dengan kalian sekarang? Good. Jangan lupa subscribe channel ini biar segera dapat akses. Jangan lupa like, komen, barangkali kalian mau request bahas apa di next video. Thank you everyone. Bye.